Di dataran tinggi Minangkabau yang permai, di antara lembah-lembah hijau dan sungai yang berliku, pernah berdiri sebuah kerajaan yang namanya begitu agung hingga ke seluruh pelosok Nusantara Pagaruyung. Mari kita kembali ke masa lalu, saat kabut pagi masih menyelimuti puncak bukit, dan gemericik air seolah menyambut hari baru di istana yang megah. Istana dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau, rumah bagi para raja dan penghulu yang memegang teguh adat dan hukum. Di pusat istana, seorang raja bijaksana menatap para penghulu yang berkumpul. Wajahnya memancarkan perpaduan antara kekhawatiran dan kebijaksanaan mendalam. Di kerajaan ini, adat dan syarak berjalan beriringan, seimbang dan harmonis. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, kehormatan keluarga, dan tentu saja kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Inilah falsafah hidup yang menjadikan Pagaruyung begitu dihormati. Namun, ketenangan itu perlahan mulai terusik. Ancaman datang dari luar. Pedagang-pedagang asing tiba, membawa kekayaan, namun juga pengaruh baru yang bisa mengikis tradisi. Di sisi lain, kabar tentang kekuatan kolonial yang semakin merangsek ke Nusantara mengguncang ketenangan tanah Minangkabau. Tanda-tanda perubahan besar sudah terasa di udara. Sementara itu, kehidupan di desa-desa berjalan seperti biasa, dipimpin oleh kekuatan para perempuan. Bondo Kenduang, para perempuan Minang, adalah tulang punggung masyarakat. Mereka memimpin rumah tangga, mengurus harta pusaka, menanam padi di sawah, dan yang terpenting, menjaga garis keturunan matrilineal yang menjadi fondasi unik masyarakat Minangkabau. Anak-anak sejak kecil sudah diajari adat, dibesarkan dengan kisah-kisah kepahlawanan leluhur, dan belajar menari, diiringi alunan merdu rebab, serta talempong yang menggema di lembah. Di pasar-pasar, aroma rempah dan keindahan kain sutra bercampur menjadi satu. Pedagang dari negeri jauh sibuk menjajakan barang dagangan mereka, menciptakan keramaian yang penuh warna. Namun, di tengah semua pengaruh asing itu, hati rakyat Minangkabau tetap teguh pada adat istiadat mereka. Identitas mereka kuat, berakar pada tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Suatu malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, sebuah kabar mulai menyebar dan membawa benih perpecahan. Muncul sebuah gerakan yang dikenal sebagai kaum Padri yang menuntut reformasi agama secara radikal. Mereka ingin memurnikan ajaran Islam, namun cara mereka seringkali berbenturan dengan adat yang sudah mengakar kuat. Perselisihan antara kaum adat dan kaum reformis ini mulai memanas, menciptakan ketegangan di seluruh negeri. Merasakan ancaman perpecahan dari dalam, raja yang bijak pun mengambil tindakan. Dengan dada yang terasa berat, ia memanggil semua penghulu dari berbagai penjuru negeri. Kita harus menjaga keutuhan kerajaan ini, katanya dengan suara yang tegas, namun tetap lembut. Kita harus menemukan jalan tengah, tanpa menyinggung syarak, dan tetap memelihara adat luhur nenek moyang kita. Inilah dilema terbesar yang dihadapi Pagaruyung. Hari demi hari pertempuran, ide pun terjadi. Ini bukan sekadar perang dengan senjata, tetapi juga perang kata, nasihat, dan strategi. Para penghulu adat berdebat sengit untuk mempertahankan tradisi, sementara para pemuda berlatih silat, bersiap jika konflik fisik tak terhindarkan. Di dalam rumah gadang, para perempuan tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan pangan untuk para pejuang dan memanjatkan doa tanpa henti, menjaga agar semangat juang rakyatnya tidak pernah padam. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, raja tetap berdiri sebagai simbol persatuan. Ia berusaha keras menyatukan semua pihak yang bertikai, karena ia tahu betul, sebuah kerajaan yang rapuh karena perselisihan internal akan sangat mudah runtuh di tangan musuh dari luar. Ia adalah penengah, sang pemersatu yang memikul beban berat di pundaknya. Namun, takdir berkata lain. Upaya damai gagal, dan perang Padri pun pecah. Lembah yang tadinya tenang dan damai berubah menjadi medan perjuangan yang berdarah. Suara meriam menggelegar dan teriakan perang memenuhi udara. Sungai-sungai yang dulu mengalir jernih
kini membawa kenangan akan darah dan pengorbanan para pahlawan yang gugur demi keyakinan mereka. Banyak nyawa melayang, banyak air mata yang tumpah. Namun semangat juang Minangkabau tak pernah padam. Setiap kemenangan kecil, sekecil apapun, dirayakan dengan doa syukur. Dan setiap kehilangan serta kesedihan diabadikan dalam bentuk lagu, pantun, dan puisi rakyat, agar pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Di tengah kekacauan perang itu, masih ada momen-momen kedamaian yang singkat namun berharga. Anak-anak masih bisa bermain di pematang sawah yang ditinggalkan. Tawa mereka menjadi pengingat akan kehidupan yang harus terus berjalan. Para perempuan terus menenun kain songket yang indah, sambil menyanyikan mantra-mantra adat, seolah menenun harapan dan doa ke dalam setiap helai benangnya. Sementara itu, para penghulu dengan tekun menuliskan sejarah kerajaan di lemboren-lemboren naskah, memastikan kisah ini akan terus hidup. Dari teras istananya, raja menatap lembah yang bergejolak. Ia melihat rakyatnya yang tetap teguh, tidak menyerah pada keadaan. Hatinya pun dipenuhi harapan bahwa Pagaruyung akan tetap hidup, bukan hanya sebagai sebuah kekuatan politik, tetapi sebagai simbol abadi dari budaya, adat, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Masa-masa sulit itu akhirnya berlalu. Perang Padri usai, meninggalkan luka yang mendalam. Kemudian, Belanda datang dengan kekuatan kolonialnya, menguasai Pagaruyung, dan akhirnya mereka pun pergi. Peperangan demi peperangan telah usai. Meskipun kerajaan tak lagi berkuasa secara politik, adat dan budaya Pagaruyung terbukti mampu bertahan melintasi zaman. Hingga hari ini, Rumah Gadang masih berdiri dengan megahnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Minangkabau. Alunan Merdu Talempong masih terus bergema di lembah-lembah, mengiringi setiap upacara adat. Dan yang terpenting, setiap anak Minangkabau yang lahir ke dunia tumbuh dengan rasa bangga yang mendalam akan para leluhur mereka yang pemberani dan bijaksana. Roh Pagaruyung tetap hidup. Ia bersemayam di dalam setiap tawa anak-anak, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dan dalam setiap cerita yang terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pagaruyung telah membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada kekuatan militernya, tetapi pada kekuatan budayanya. Dikala senja, ketika cahaya terakhir matahari menyelimuti lembah dan kabut kembali turun menutupi puncak bukit, seolah terdengar bisikan angin yang membawa pesan dari masa lalu. Pesan itu mengatakan bahwa Pagaruyung bukan sekadar nama sebuah kerajaan. Pagaruyung adalah jiwa Minangkabau yang abadi, tempat di mana adat bersandi syarak bersandi kitabullah, tempat di mana keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan hati menjadi warisan tak ternilai bagi siapapun yang menjejakkan kaki di tanah yang diberkati ini. Terima kasih sudah menyimak kisah Pagaruyung hingga akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.